Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang cukup panjang ya. Jadi kita mencoba memberikan variasi. Kalau kemarin kisah dari Mas Bimo yang ceritanya ringan tapi asik lucu. Dan di kali ini kita akan membawakan salah satu kisah yang berat dan ya pokoknya mencekam banget deh. Kisah tentang salah satu kejadian yang pernah terjadi di negeri ini, yang mana kisaran tahun 98 mungkin teman-teman pernah yang mendengar ya tentang tragedi, tentang teror dari ninja yang terutama terjadi di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Banyuwangi. Jadi mungkin buat teman-teman yang seumuran saya pasti tahu nih kisah ini, teror para ninja yang saat itu menghantui, yang meneror, yang membunuh para alim ulama dan lain-lain. Jadi lebih ditargetkan pada itu ya. Nggak pakai lama-lama, kita masuk saja langsung ke dalam kisahnya. Kisah dari Nasura 2101. Dan tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Kisah kelam dari ujung timur Pulau Jawa. Sore itu gerimis. Mendung tampak pekat menutupi langit. Matahari yang mestinya masih mengintip malu-malu di ufuk barat sudah tak tampak sama sekali. Hari yang mestinya masih terang benderang sudah menjadi gelap. Sebuah gerobak terseok perlahan menyusuri jalanan sepi di ujung desa Kaliwadung menuju kota Genteng. Gerobak itu diseret oleh seekor kerbau, merangkak pelan menyusuri jalan licin yang hening. Hanya suara rintik gerimis yang mulai membesar beradu dengan suara lonceng yang berasal dari sebuah lonceng yang tergantung pada leher kerbau mengiringi langkah gerobak. Lonceng terus berbunyi seirama dengan langkah kerbau yang melangkah pelan menyeret gerobak yang penuh muatan. Entah mengapa, suara lonceng tersebut membuat suasana semakin singlu. Kerbau memang tidak bisa berlari secepat kuda, mungkin karena sudah terlalu berat dengan berat tubuhnya sendiri, ditambah masih harus menyeret gerobak. Makin jauh meninggalkan desa, jalanan makin lenggang. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, ditambah gerimis serta kabut yang membuat jarak pandang menjadi lebih pendek. Sesekali kerbau itu mengibaskan kepalanya, seolah ingin membuang air yang membasahi kepala. Suara lonceng pun terdengar beruntun seirama dengan gerakan kepala kerbau. Setiap kali lonceng itu berbunyi, suaranya mengeluarkan kengerian. Entah apa penyebabnya, seolah suara itu sedang membangunkan hal hitam di sekitarnya. Kuti duduk sebagai kusir. Dia menggunakan tudung dari karung goni yang dilipat segitiga lalu ditangkupkan di atas kepala. Cukup untuk melindungi kepala dan punggung dari guyuran gerimis yang mulai membesar. Sedang Wafa tampak duduk di atas gerobak di belakang Kuti. Di depan sebuah peti seukuran peti mati dengan bentuk peti yang lebih sederhana daripada peti mati. Hanya kotak panjang yang pas untuk ukuran tubuh manusia. Wafa juga menggunakan tudung persis yang dipakai oleh Kuti. Zimat berbaring di dalam peti yang menutupi wajahnya dengan caping yang cukup lebar hingga kepalanya hampir tidak terlihat. "Kamu yakin akan melakukan ini, Mat?" tanya Wafa tiba-tiba memecah kesunyian. Zimat tampak bergerak lalu menyingkirkan caping yang menutupi wajahnya. Ia angkat sedikit caping itu agar naik ke atas tapi tetap melindungi wajahnya dari guyuran air hujan dengan caping itu. Loh, kenapa memangnya? Alih-alih menjawab pertanyaan Wafa, Zimat malah balik mengajukan pertanyaan. "Bagaimana kalau terjadi sesuatu di luar rencana? Bagaimana kalau kau gagal membuka peti ini lalu tertangkap basah oleh pemilik toko?" Wafa menghujani Zimat dengan pertanyaan beruntun sebagai jawaban atas pertanyaan Zimat. "Kau meragukan kemampuanku? Atau nyalimu seperti perempuan?"
Apa kau mau tukeran tempat dengan Subia? Kalimat demi kalimat meluncur dari mulut Zimat, jelas meledek, dan itu membuat Wafa geram. Tanpa pikir panjang, Wafa pun langsung menutup peti di hadapannya dengan paksa. Zimat yang terkejut dan tidak menyangka bahwa Wafa akan menutup peti secara mendadak berteriak histeris, "So, Feden!" Tanpa memperdulikan teriakan Zimat, Wafa langsung menggembok peti itu. Kuti tampak melongo untuk sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Di ujung tawanya ia pun berucap, "Tega sekali kau ini. Peti itu kan cuma muat seukuran tubuhnya. Nanti sajalah ngemboknya kalau sudah sampai." Kuti mencoba merayu Wafa agar mengasihani Zimat. Kau ini sahabatku apa sahabatnya? Kau tidak dengar? Dia itu menyamakanku dengan Subia." Saat bibir Wafa menyebut kata Subia, tampak rona bahagia bercampur malu di wajah Wafa. "Kalau kau menyukainya, sebaiknya kau bicara terus terang ke orangnya, jangan dipendam. Keduluan orang lain baru tahu rasa." Ucapan Kuti malah membuat wajah Wafa merah padam. Ingat, aku nggak bakal kasih adikku ke manusia kejam seperti Wafa," teriak Zimat dari dalam peti. Wafa mengacungkan tinjunya ke arah peti. Kuti pun kembali terbahak menyaksikan tingkah kedua sahabatnya yang jarang sekali akur, tapi masih nempel terus satu sama lain. Hujan pun mulai reda saat gerobak itu sampai di kota Genteng. Hari telah benar-benar gelap. Mereka mengarahkan gerobak ke sebuah toko emas paling terkenal dan paling besar di kota itu. Toko itu sudah tutup. Seorang gadis cantik tampak menunggu mereka di depan toko. Ya, itu adalah Subiah. Kuti langsung meloncat dari gerobak lalu menyapa Subiah, sementara Wafa hanya memandanginya dari jauh malu-malu. Subiah tampak sesekali melirik Wafa saat berbincang dengan Kuti. Ia juga malu-malu. "Tapi bener ya, cuma nitip malam ini saja. Besok pagi-pagi sebelum toko ini dibuka, kau sudah harus mengambil peti ini kembali," ucap Subia mewanti-wanti. "Ya, jangan khawatir, 100%. Sebelum toko dibuka sudah kuambil," jawab Kuti meyakinkan. Baiklah," jawab Subia sambil membukakan pintu. Tampak kelegaan di wajah Kuti. Lalu Kuti bergegas mengangkat peti mati dibantu Wafa. Saat peti itu sudah diangkat dan hendak masuk ke toko, tiba-tiba, "Aku boleh lihat apa isinya?" tanya Subia tiba-tiba sambil menghalangi jalan. "Loh, kan digembok, mana punya kami kuncinya," jawab Kuti tenang seolah ia telah mempersiapkan jawaban. "Kuncinya ada di tangan kakakmu," ucap Kuti selanjutnya. Maksudmu?" Iya benar, Zimat yang membawa kuncinya," Wafa memotong kalimat Subia. "Loh, sekarang Kang Mat di mana?" tanya Subia selanjutnya. "Yang mana aku tahu. Lah kau adiknya masa nggak tahu kakakmu di mana?" Wafa nyeletuk sekenanya. Subia tampak merengut melirik Wafa yang tersenyum kecut karena pundaknya menahan berat peti. Matanya melotot menatap Subia intens. Subia akhirnya menyingkir untuk memberi jalan. Bukan apa-apa. Meski Wafa hampir tidak pernah tersenyum padanya, Subia selalu tidak tahan kalau ditatap oleh Wafa. Bola matanya seolah mengatakan banyak hal apa yang tidak bisa ia katakan dengan bibirnya, dan itu selalu membuat Subia salah tingkah. Akhirnya peti mati ditinggalkan di toko tersebut. Subia adalah salah satu pelayan di toko emas tersebut. Meski keluarganya sangat menentang keputusan Subia untuk bekerja sebagai pelayan, tapi Subia memaksa. Ia lebih suka tinggal di kota daripada tinggal di desa. Katanya mau belajar berbisnis sebelum memulai bisnisnya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa Pak Ismail dan Ibu Amina mengizinkan putrinya bekerja di toko tersebut. Sudah lewat tengah malam ketika Kuti dan Wafa meninggalkan halaman toko emas tersebut. Subia yang sudah mengantuk pun langsung tidur. Keesokan harinya Subia bangun kesiangan. Ia pun terbangun karena mendengar sebuah suara gaduh. "Aduh, kayaknya aku kesiangan," ucapnya pelan. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari luar kamar.
Apa itu suara gaduh dari dalam toko ya? Subia menajamkan pendengaran. Tempat tinggalnya memang tepat berada di belakang toko, tempat tinggal yang disediakan oleh pemilik toko. Subia berlari keluar saat mendengar jeritan seseorang. Itu seperti suara Marni, batinnya. Ia melangkah masih setengah sadar karena masih mengantuk, tapi matanya melotot tidak percaya saat kakinya mencapai ambang pintu toko. Ruangan toko telah kacau, keadaannya sudah tidak karuan, seolah habis diobrak-abrik. Hampir semua isi toko telah raib, termasuk peti yang semalam dititipkan Kuti. Pintu tampak rusak. Astagfirullah, apa yang terjadi? Batinnya bingung, dan benar dugaannya. Marni sedang menangis meraung-raung karena ia orang terakhir yang meninggalkan toko kemarin siang. Subia terpaku beku, tidak tahu mesti berbuat apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Batinnya bingung. Sebentar kemudian bosnya datang. Ia tampak shock. Bosnya langsung terkulai begitu menyaksikan kenyataan di hadapannya. Perempuan yang terkenal judes dan pelit itu terkapar di lantai begitu saja. Subia tersadar dari kebekuannya saat menyaksikan bosnya pingsan. Ia buru-buru menghambur untuk menolongnya, begitu juga Marni. Ia juga menghambur lalu membantu Subia menolong bosnya. Dibantu beberapa orang, mereka berusaha menyadarkan sang pemilik toko. Ya, pemilik toko ini memang terkenal sangat pelit. Bahkan ia selalu menghardik pengemis yang datang. Apalagi kalau ada orang yang berani minta sumbangan, pasti langsung dihardik kemudian diusir. Ia juga mengomel jika toko masih buka dan ada yang berteduh di depan toko jika pas hujan turun. Berbagai kalimat nyelekit keluar dari mulutnya tanpa memperdulikan perasaan orang-orang yang sedang berteduh. Tak jarang orang-orang itu memilih pergi menembus hujan lebat daripada harus mendengarkan omelan pemilik toko yang sangat tidak enak didengar. Hari itu Subia dan Marni mesti bekerja keras untuk membersihkan toko yang nyaris hancur. Pintu juga tampak rusak karena dibuka paksa. Di mana peti punya Kuti? Apa mungkin para perampok juga membawanya? Batinnya bingung. Apa sesungguhnya yang ada di dalam peti itu? Subia termenung memikirkan peti milik Kuti. Subia, bantu aku mengangkat sampah ini. Malah bengong, ucap Marni menyadarkan Subia. Saat mereka berdua membawa sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah, Subia tercengang. Ya, peti itu ada di sana, tapi sudah koyak. Bagian yang dipasangi gembok tampak terkoyak. Mungkin dibuka paksa. Bibir Subia refleks berucap. Hah? Apa kau bilang? Apa yang dibuka paksa? Ucap Marni menimpali. Enggak. Aku hanya memikirkan pintu toko, jawab Subia sekenanya. Ia tidak mungkin menceritakan kepada Marni bahwa ada Kuti yang telah menitipkan sebuah peti semalam. Ya memang dibuka paksa. Apa kau tidak lihat pintu toko rusak? Ucap Marni ketus. Ia memang memiliki sifat yang tak jauh berbeda dengan bosnya, angkuh dan ketus. Saat mereka kembali, tampak Pak Ismail dan Ibu Aminah sudah berdiri di depan toko. Ya, berita tentang perampokan di toko emas telah sampai ke telinga mereka. Subia mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan ayahnya, lalu diciumnya tangan Pak Ismail, kemudian beralih kepada Ibu Aminah. Bing, Bapak dan Ibu datang untuk menjemputmu, ucap Pak Ismail tanpa basa-basi. Bu Aminah mengangguk mengamini kalimat Pak Ismail. Tapi Pak, aku... Bing, kali ini Bapak tidak ingin berdebat. Tolong, menurutlah, ucap Pak Ismail memotong kata-kata Subia. Bapakmu benar. Kami itu sangat khawatir saat mendengar berita perampokan. Makanya Bapak dan Ibu langsung kemari, ucap Ibu Aminah menimpali. Hari itu juga Subiah diboyong dibawa pulang ke Kaliwadung. Ia tampak cemberut mengekor di belakang orang tuanya. Dasar perampok brengsek, kalian sudah menghancurkan cita-citaku, batinnya mengumpat. Di tempat lain, tampak Kuti duduk di atas gerobak yang diseret kerbau meninggalkan kota Genteng. Ia telah sampai di tepian kota, hendak memasuki desa Sumbergondo. Wajahnya tampak pucat dan tampak terkantuk-kantuk.
Sementara kedua sahabatnya Zimat dan Wafa tertidur pulas di atas gerobak di belakang Kuti berselimutkan karung goni. Pemilik toko akhirnya jatuh sakit. Dia bangkrut dan akhirnya tokonya ditutup. Sementara di hari yang sama penduduk miskin yang tinggal di perkampungan kumuh di belakang kota tampak bersuka cita. Di saat mereka bangun, mereka menemukan karung beras dan sejumlah uang. Hampir semua penduduk kebagian sama rata. Sejak hari itu, nama Kuti semakin sering terdengar, tapi tidak pernah ada yang tahu seperti apa wajahnya. Waktu terus berlalu. Masa remaja mereka habiskan untuk belajar di pesantren sambil sesekali bersenang-senang menghabiskan uang orang-orang seperti pemilik toko emas. Terkadang waktu mereka habiskan untuk berburu. Kegemaran berburu memang hal yang disukai para remaja di zamannya. Tapi kata berburu bagi Zimat, Wafa, dan Kuti lain maknanya. Berburu itu berarti menangkap ingon atau pesugihan milik para pelaku pesugihan seperti tuyul, keblek, babi ngepet, dan lain sebagainya. Ada hal lain yang kadang Wafa lakukan. Terkadang ia menggoda para pedagang di pasar. Seperti anak kecil, ia meminta barang dagangan orang-orang yang berjualan di pasar. Kadang ada orang menghardik, kadang ada yang langsung memberi. Bagi yang menghardik, biasanya akan ada hal fatal yang terjadi. Misalnya, seharian itu barang dagangannya tidak laku sama sekali hingga ia pulang dengan tangan kosong. Mungkin itulah salah satu cara Wafa mengingatkan orang-orang untuk berbagi. Kebiasaan nyeleneh mereka terus terjadi hingga mereka dewasa, hingga satu persatu mereka meninggalkan kediaman Mbah Umar untuk menikah. Pertama, Kuti yang menikah, lalu Zimat, terakhir Wafa yang meninggalkan kediaman Mbah Umar. Kuti dikaruniai seorang putri yang diberi nama Rara Anteng. Sayangnya, istri Kuti meninggal dunia saat melahirkan putrinya. Kuti tidak menikah sejak itu. Sedangkan Zimat dikaruniai 3 orang putri bernama Kuning, Sapu Jagat, dan Raisa. Subiah juga akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri. Sayangnya, Subiah juga meninggal dunia saat melahirkan putrinya. Ibu Aminah yang membesarkan putri Subiah. Lembah Biru, tahun 1998. Kediaman Zimat di Lembah Biru sore itu. Pak Mat berdiri sambil bondo tangan atau melipat tangan ke belakang, berjalan mondar-mandir di pendopo. Sesekali memandang ke arah barat, ke langit di ufuk barat. Ada kekhawatiran di air mukanya. Beberapa saat kemudian, ia berjalan mengitari pekarangan 7 kali masih bondo tangan. Tampak macan putih duduk manis di pintu gerbang. Rumah keluarga besar keturunan Mbah Surodiko memang dijaga oleh macan putih. Setelah mengitari rumah, Pak Mat masuk rumah langsung menuju kamar tengah. Sebentar kemudian Pak Mat keluar lagi, langsung lurus ke dapur lalu keluar lewat pintu belakang. Di depan pintu, Pak Mat berhenti sejenak. Pandangannya memindai seluruh pekarangan. Pandangannya pun terhenti di sebuah pondok di ujung kanan barat. Langkah kakinya bergegas menuju pondok itu. Belum sampai ke pondok tersebut, Pak Mat dikagetkan oleh kehadiran Cengger. Pak Mat masih bondo tangan, raut mukanya berubah beku. Dia membiarkan ular besar itu mengitarinya. Cengger pun tidak seperti biasa mengajaknya bercanda dengan cara menyentuh tubuh Pak Mat dengan kepalanya. Cengger hanya terus berputar. Tatapannya tajam. Beberapa saat kemudian Pak Mat mengangguk pasti dengan senyum tipis mengembang. Cengger kembali memutari tubuhnya sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Pak Mat melanjutkan langkahnya menuju pondok kecil di ujung taman. Ketika sampai di depan pondok, ia mengeluarkan kunci dari saku bajunya, membuka gembok yang menyegel pintu pondok. Dibukanya pintu pondok dengan deritan khas. Debu terlihat tebal menutupi setiap benda yang ada di dalamnya, menandakan bahwa memang sudah sangat lama pondok itu tidak dibuka.
karung-karung yang ditata rapi. Pak Mat mengeluarkan satu dari karung-karung itu, diseretnya keluar pondok lalu digemboknya kembali pintu pondok. Bunyi khas terdengar saat Pak Mat menyeret karung menuju halaman belakang dekat dapur. Dibukanya tali yang mengikat karung tersebut. Dikibas-kibaskannya tangan di depan hidung karena debu berterbangan ketika Pak Mat membuka tali karung. Dikeluarkannya isi karung, ternyata batang penjalin. Penjalin yang dulu diambil langsung dari hutan, sebagian belum dibersihkan duri-durinya. Kasumi muncul dari dapur, tampak mengerutkan kening memperhatikan apa yang dilakukan suaminya. Kasumi bergegas mendekati suaminya. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap Pak Mat penuh kekhawatiran. Tatapannya tajam. Suaminya mengangguk pasti. Kasumi terhuyung ketika melihat suaminya mengangguk pasti. Pak Mat buru-buru menangkap tubuh istrinya yang hampir saja tersungkur. Dipapanya memasuki rumah, lalu dibimbingnya untuk duduk di sebuah lincah atau dipan kecil yang ada di dapur. Pak Mat mengambil air putih dari kendi yang tersedia di meja makan, mengulurkan kepada Kasumi. Gemetaran, Kasumi mendekatkan gelas ke bibirnya. Bagaimanapun, kita ini ibu bapaknya orang banyak. Siap atau tidak, harus tetap siaga. Percayalah, siapapun yang punya hutang mesti dibayar lunas tahun ini. Mau tidak mau, bisa ndak bisa tetap harus bayar. Aku sudah minta tolong Cengker untuk ngabari arek-arek, ucap Pak Mat panjang lebar. Kasumi menghela nafas berat berkali-kali, wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Kuning harus disiapkan, karena dia yang paling lemah. Dia yang akan selalu jadi sasaran. Kalau sapu jagat, aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Meski kondisinya belum pulih, aku tahu jika untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak butuh siapapun. Sampaikan kepada si putih untuk selalu bersama kuning. Kalau perlu Cengker juga. Kasumi tampak setuju dengan ucapan Pak Mat meski dari mulutnya tidak keluar sepatah kata pun. Mulai nanti malam, kuning mesti semedi. Kau harus mengawalnya. Kalau perlu, minta sapu jagat juga semedi di belakangnya. Jaga-jaga jika ada yang tidak terduga. Kasumi mengangguk lemah. Aku ndak nyangka bahwa yang selama ini terasa begitu jauh sekarang sudah ada di depan mata, ucap Kasumi putus asa. Aku juga ndak pernah menyangka bahwa aku akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Biung di tahun 1962. Hanya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Tahun 1977, saat kuning masih bayi merah, aku dan kuning diungsikan ke Madura karena situasi yang amat genting. Aku pikir waktu itu sudah yang paling buruk. Ternyata sekarang ada yang jauh lebih buruk. Setelah Kasumi tenang, Pak Mat meninggalkannya. Kemudian ia mengambil buding, lading, gergaji juga dingkle, dibawanya ke belakang rumah. Pak Mat mengeluarkan semua isi karung dan mulai girati atau membersihkannya dengan cara disayat memakai pisau. Satu persatu dibersihkannya rotan tersebut dengan telaten, lalu ujungnya dirapikan dengan gergaji. Sesekali Pak Mat melecutkan rotan tersebut seolah sedang mencoba kekuatannya. Pekerjaan itu dilakukannya hingga hari menjadi gelap. Sementara Kasumi sedang mempersiapkan segala ube rampe yang mesti dipakainya untuk memandikan kuning tengah malam nanti. Kali ini aku tidak boleh gagal. Kuning meski dilatih sebagaimana yang seharusnya, dia tidak punya banyak waktu. Tepat tengah malam, kuning dibangunkan, dia dimandikan lalu disuruh salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat sunnah 2 rakaat, Kasumi berbisik. Tawasulon, Duk, perintahnya. Kuning pun menata cara duduknya, kemudian memenuhi perintah Kasumi, lalu memejamkan mata. Kasumi, sapu jagat dan Pak Mat ada di belakangnya melakukan hal yang sama. Sejak malam itu, tiap hari mereka melakukan hal yang sama hingga malam ke-41.
Setelahnya, hanya Kuning dan Sapu Jagat yang terlihat melakukannya. Namun, Cengger selalu berada di atas hubungan kediaman keluarga Zimat ketika lewat tengah malam hingga menjelang pagi. Pak Mat masih terus melakukan kesibukan yang sama di siang hari hingga petang menjelang, ngiratin jalin. Saat penjalin-penjalin itu sudah bersih, Pak Mat meletakkannya di pendopo, digeletakin begitu saja. Ada yang aneh, setiap tamu yang datang ketika meninggalkan kediaman Pak Zimat pasti mengambil penjalin itu. Ada yang hanya mengambil satu, ada juga yang mengambil lebih dari satu, atau ada juga yang mengambil banyak semampu yang ia bisa. Sejak Pak Mat mengeluarkan penjalin-penjalin itu dari pondok di ujung taman, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu baik siang maupun malam. Pak Mat tidak pernah berkata banyak kepada tamu-tamunya. Yang terpenting adalah dirimu sendiri dan keluargamu. Perkara yang lain-lain itu nanti jika urusanmu sendiri sudah beres. Siapapun yang punya hutang tahun ini harus mesti dibayar lunas. Jika kamu merasa tidak punya hutang, insya Allah entah gimana caranya Tuhan menyelamatkanmu, kamu pasti selamat. Begitu juga jika memang kau punya hutang. Meski kau dijaga polisi satu batalion, Tuhan punya cara sendiri agar kau tetap membayar hutangmu. Yang penting hatimu tetap tegak lurus dengan yang di atas. Waktu terus berlalu, Pak Mat masih terus sibuk ngiratin jalin, pun menemui tamu-tamunya. Suatu hari seorang laki-laki bersurban datang dikawal beberapa orang. Sepertinya itu santrinya. Pak Mat menemui tamunya di pendopo. Laki-laki bersurban itu tampak sangat akrab dengannya. Aku terima pesan yang kau kirim lewat Cengger. Terima kasih, kau telah mengingatkanku. Namun, kemarin aku menerima pesan lain. Laki-laki bersuban itu menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Pak Mat membukanya, raut mukanya pun langsung berubah. Wajahnya khawatir memandang dalam-dalam laki-laki bersuban yang ada di hadapannya. Laki-laki itu mengangguk pasti. Pak Mat tertunduk lesu demi melihat laki-laki itu mengangguk pasti. Laki-laki bersurban itu tiba-tiba menggenggam tangan Pak Mat. Mat, aku titip keluargaku, ucapnya lirih nyaris berbisik. Pak Mat menjawab lesu. Kiai. Detik berikutnya Pak Mat kembali berucap. Tinggallah di sini bersama kami. Saya mohon, Yai. Tiba-tiba Pak Mat menekuk lututnya memohon. Buru-buru laki-laki bersurban membimbingnya untuk berdiri. Tidak, Mat. Kalau aku tinggal di sini, aku akan membahayakan seluruh keluargamu. Yai, saya bisa menjagamu, ucap Pak Mat berusaha meyakinkan. Aku percaya kau bisa menjagaku, tapi orang-orang ini tak terbendung. Insya Allah, kulo sakit membendungnya, Yai. Itu artinya kamu menciptakan perang. Perang belum diperlukan, Mat. Kulo dereng, siap panjenengan tinggal, Yai. Laki-laki bersurban mendekat membisikkan sesuatu di telinga Pak Mat. Wajah syok terpancar dari air muka Pak Mat. Kedua telapak tangannya mengepal, giginya gemeretak menahan amarah. Laki-laki bersurban memegang bahunya, menatapnya tajam. Taurung, Pak Mat mengangguk pasti. Kasumi mana? Aku ingin bicara sepatah dua patah kata dengannya, ucap laki-laki bersurban. Kemudian yang ditanyakan muncul dari dapur sambil membawa nampan. Kasumi berbahasa basi sebentar sambil menyuguhkan kopi dan makanan ringan. Laki-laki bersurban membisikkan sesuatu ke telinga Kasumi, kemudian menyerahkan sebuah bungkusan, sebuah benda yang dibungkus dengan mori atau kain kafan. Kasumi menerima benda itu. Tangannya gemetaran. Ia hendak membuka bungkusan itu, namun laki-laki bersurban mencegahnya, menatap Kasumi tajam. Sorot matanya mengintimidasi. Kasumi akhirnya mengangguk pasti. Setelah menghabiskan kopi yang disuguhkan Kasumi, laki-laki bersurban itu berpamitan. Tiba-tiba Sapu Jagat dan Kuning muncul dari dapur, menghambur memeluk laki-laki bersurban. Pak Mat dan Kasumi menatap mereka dengan tatapan campur aduk.
Sapu Jagat dan Kuning kemudian menggandeng laki-laki bersurban, membimbingnya meninggalkan pendopo. Para pengawalnya yang dari tadi duduk di belakangnya tiba-tiba berdiri. "Tenang, Le. Aku tidak akan lari. Anak-anak ini hanya ingin bercanda denganku." Demi mendengar ucapan laki-laki bersurban, mereka pun mundur beberapa langkah, berdiri waspada. Sementara Sapu Jagat dan Kuning begitu tenang, ekspresinya tak terbaca. "Pak Yai, saya dan Kuning mau main dakon. Saya mohon panjenengan kerso jadi wasit." Sapu Jagat lari masuk rumah. Saat kembali, ia membawa mainannya, seperangkat alat untuk main dakon. Mereka penduduk bertiga memulai permainan. Tampak riang, namun semua orang yang ada di situ memperhatikan dengan sangat serius, hampir tidak berkedip. Bahkan setiap gerakan yang dibuat Sapu Jagat dan Kuning terekam dengan sangat baik oleh semua orang. Mereka berpikir keras, memaknai setiap gerakan Sapu Jagat dan Kuning. Sesungguhnya Sapu Jagat dan Kuning hanya sedang mengulur waktu, sekaligus memberi pesan kepada Pak Mat dan Kasumi bahwa laki-laki bersurban dalam bahaya. Apapun yang direncanakan olehnya telah pun diketahui oleh pengawalnya. Para pengawalnya sesungguhnya bukan santrinya. Mereka adalah pasukan bayaran yang disebut ninja. Yang begitu laki-laki bersurban ini lengah, dalam kedipan mata mereka akan menghilangkan nyawanya. Sapu Jagat dan Kuning memang sudah memperhatikan mereka sejak mereka baru datang. Setiap gerak-gerik pengawal buat Sapu Jagat dan Kuning para pengawalnya terlihat terlalu waspada. Ketika mereka berdua yakin bahwa ada yang janggal, Sapu Jagat melepas ayang-ayang kembar untuk memastikan. Kecurigaan mereka terjawab, ditambah lagi dengan benda yang dibungkus mori. Sapu Jagat paham betul benda itu untuk apa. Pak Mat dan Kasumi sudah memahami apa yang sedang dilakukan kedua putrinya. Kasumi balik badan, memejamkan mata, lalu meninggalkan pendopo. Pak Mat mengikuti di belakangnya. Beberapa detik kemudian tampak Cengger bergerak dari wuwungan, keluar mendekati Sapu Jagat, Kuning, serta laki-laki bersurban. Mereka semua sangat terkejut ketika tiba-tiba ada ular besar mendekat. Mereka tunggang langgang lari ketakutan, kecuali Sapu Jagat dan Kuning. Sekilas Sapu Jagat dan Kuning tampak tersenyum penuh kemenangan. Hanya dengan kedipan mata, Cengger sudah melilit laki-laki bersurban lalu melemparnya. Laki-laki bersurban jatuh semampir di punggung Macan Putih penjaga gerbang. Macan Putih yang terkejut berlari melesat bagaikan angin. Waktu masih surut ketika Macan Putih berlari meninggalkan kediaman keluarga Zimat menuju timur selatan arah Alas Purwo. Rupanya memang inilah yang direncanakan oleh Sapu Jagat dan Kuning. Mereka memang punya keahlian mengecoh musuh sekaligus mampu memperhitungkan dengan matang. Sementara para pembunuh bayaran yang tadi tunggang langgang tercekat kemanapun mereka berlari, di hadapan mereka muncul raksasa menyeramkan, menertawakan mereka. Sesaat kemudian mereka dicengkiwing oleh raksasa-raksasa tersebut dan dibawa berlari ke arah utara, ke arah Raung. Dalam sekejap, halaman rumah keluarga Zimat sunyi senyap. Tinggal Sapu Jagat dan Kuning yang tersenyum penuh kemenangan. Cengger pun bergerak tanpa suara keluar menuju wuwungan. Sore itu berlalu, masih ada tugas berat lainnya yang harus mereka lakukan malam itu, menyelamatkan keluarga laki-laki bersurban. Lewat tengah malam, Macan Putih kembali memasuki halaman disambut oleh Pak Mat. Ia berbisik di telinga Macan Putih itu. Macan Putih mengangguk pasti. Di dalam rumah, Kasumi sedang berbicara serius dengan kedua putrinya, Sapu Jagat dan Kuning. "Kamu sudah siap, Nduk?" "Sampun, Bu." Kasumi pun membisikkan sesuatu ke telinga Sapu Jagat. "Bu, aku tidak memerlukan siapapun. Tugas ini aku bisa melakukannya sendiri. Biarlah Kang Masa Wedang beristirahat. Cengger akan tetap menjaga rumah." "Ya sudah, aku nurut apa katamu, Nduk."
Namun, kamu tetap harus membawa cengker bersamamu. Siapa yang akan membantumu membawa 3 orang? Jawab Kasumi. Kemudian sapu jagat pun hanya bisa menurut. Benar juga kata Kasumi. Mereka hendak menolong istri laki-laki bersurban dan kedua putrinya dengan cara menculik. Karena itulah cara terbaik agar tidak diketahui pihak musuh. Jika sampai diketahui oleh pihak musuh, resikonya bakal fatal. Kasumi menyerahkan benda yang dibungkus Mori yang tadi siang diterimanya dari laki-laki bersurban. Sapu jagat menggenggamnya erat kemudian mohon diri. Kemampuan sapu jagat memang tidak diragukan. Dia memiliki ilmu kidang kencono yang berarti dia bisa mencapai tujuan dengan sangat cepat. Dia juga memiliki aji panglimunan yang berarti bisa masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui oleh siapapun. Laki-laki bersurban itu adalah pemilik sebuah pesantren di daerah selatan. Sapu jagat bertugas menyelamatkan keluarganya, yaitu istri dan kedua putrinya. Sapu jagat keluar rumah, pandangannya terarah ke wuwungan, lalu ia bersiul khas dan cengger pun turun keluar-keluar dari wuwungan mengikuti sapu jagat. Mereka meninggalkan halaman menuju barat selatan, hilang ditelan kegelapan malam. Malam itu, udara sangat dingin. Kuning merapikan jaket yang dikenakannya. Kasumi merapikan syal di leher Kuning lalu memasang helm di kepala putrinya. Harley Davidson telah terparkir di depan rumah. Ya, Harley itu milik Pak Mat, biasa dikendarainya di waktu luang untuk menghirup udara segar. Meski terlihat tua, motor tua itu masih tampak gagah. Di belakang ada tempat duduk yang nyaman. Di samping tempat duduk ada tempat menyimpan barang-barang. Seseorang berwajah beku telah berdiri di samping Harley Davidson. Dia yang akan mengantar Kuning ke tempat tujuan. Wajahnya beku, tanpa ekspresi. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Meski hanya sekedar basa-basi, Kuning pun juga tampak mengacukannya. Kalau bukan karena bapak dan ibu memaksa, sudi aku diantara masih beku. Mending aku pergi sendiri. Batin Kuning kesal. Ya, Kuning tak kalah beku. Gadis muda itu menjadi tak terbaca saat dia tidak nyaman atau berusaha melindungi dirinya. Jika tidak aral melintang, besok pagi-pagi Kuning akan sampai di tempat tujuan. Setelah semua dirasa siap, mereka pun lalu berangkat menuju ke arah utara, ke arah Raung, menembus pekatnya malam, meninggalkan dusun Lembah Biru, menembus pekatnya hutan pinus, memilih jalur barat karena jalur barat jalannya sudah luas, bahkan bisa dilewati mobil. Tujuan mereka adalah rumah pengasingan di lereng Raung, sebuah tempat rahasia yang ada di belantara Raung, rumah pengasingan milik keluarga Zimat. Harley Davidson itu meluncur ringan dengan kecepatan sedang menembus pekatnya malam. Hampir pagi ketika mereka mulai meninggalkan hutan pinus dan mulai memasuki hutan belantara. Jalan yang tadinya lebar mulai menyempit. Harley Davidson itu meluncur lebih perlahan dari sebelumnya. Lama-kelamaan jalanan itu menjadi begitu sempit hingga akhirnya mereka tidak lagi menemukan jalan. Hanya rerumputan yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari tinggi badan mereka. Harley Davidson itu berhenti tepat di depan rerumputan yang berdiri bagai tembok besar menjadi penghalang. Si beku turun dari motor besar itu, lalu meloncat tinggi. Dalam satu loncatan, ia telah berada di atas pohon besar yang menjulang tinggi. Tidak jauh dari tempat mereka berhenti, dia terlihat mengamati keadaan. Setelahnya ia meloncat turun, mengambil parang yang diselipkan di antara barang-barang yang tertata di samping tempat duduk Kuning. Lalu dengan parang itu dia membuat lingkaran melingkari motor besar itu. Bibirnya berujar, "Mohon tidak meninggalkan lingkaran apapun yang terjadi, Gusti Putri. Kalau perlu tidak usah beranjak dari tempat duduk Anda. Saya akan membuka jalan." Kuning hanya mengangguk, jelas tidak ingin berdebat. Meski ia tidak nyaman, si beku bergerak cepat membabatkan parangnya, membabat rerumputan yang menghalangi jalan. Dia sedang membuat jalan menuju rumah pengasingan. Sementara Kuning yang ditinggalkan tampak merapatkan jaketnya, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia berusaha setenang mungkin, tapi nyatanya tetap saja ia gelisah. Dia merasa ada banyak mata yang sedang mengawasinya.
Kuning merogoh saku jaketnya berharap ada kerikil di sana. Nyatanya tidak ada. Hari ini ibu tidak memberiku kerikil sebelum berangkat. Entah mengapa hatinya semakin ciut saat menyadari bahwa tidak memiliki sebutir kerikil pun di sakunya. Kuning mulai menyesal. Kenapa tadi aku tidak ikut saja pergi bersama si beku? Kenapa aku memilih untuk tinggal? Dia menebarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Tapi mengapa hatiku begitu yakin ada banyak pasang mata yang sedang mengawasiku, dan hawanya meski tidak gelap, tapi ada hawa kecurigaan dan amarah. Kenapa mereka harus marah? Apa salahku? Bukankah aku tidak mengganggu mereka? Kuning memejamkan mata, ia tetap tidak mampu melihat apapun. Ia mulai menggerutu. Itu kebiasaan Kuning. Jika dia tidak nyaman ataupun kesal, bahasanya jadi meracau. Kuning berusaha menguasai dirinya. Akhirnya ia memutuskan untuk meletakkan tangannya di depan dada lalu memejamkan mata. Dan ketika ia membuka mata, Kuning sangat terkejut. Tatapannya berubah ngeri. Keringat dingin mulai membasahi tubuh, bahkan dia hampir menangis. Banyak sekali macan putih mengitari lingkaran yang dibuat si beku. Wajah macan-macan ini begitu tenang, namun entah mengapa Kuning tetap saja ketakutan. Jika tahu begini, seharusnya aku pergi bersama Kang Mas Sawedang. Jika tahu begini, aku seharusnya pergi bersama Kang Mas Sawedang saja. Kenapa ibu tidak menugaskan Kang Mas Sawedang untuk mengawalku? Kenapa justru si beku yang bersamaku? Apa alasan ibu sesungguhnya? Kuning melepas helm dan syalnya. Entah kenapa, hawa yang tadinya dingin menusuk terasa panas. Ia merapikan rambutnya, menyisihkan rambut yang menutupi telinganya, diselipkannya rapi di atas telinga. Macan-macan itu memperhatikan setiap gerakan Kuning tanpa berkedip. Mereka tampak terkejut saat melihat dua tanda lahir di dekat telinga Kuning, lalu mundur beberapa langkah ketika melihat Kuning menyingkap rambut yang menutupi telinga kanannya. Ya, telinga kanannya yang ada kutilnya. Daging tumbuh yang dulunya berbentuk ular kecil menjuntai yang putus karena diikat rambut oleh bibinya. Serta merta macan-macan itu berdiri tegak dengan kedua kaki. Saat mereka tegak sempurna, tubuh mereka berubah wujud menjadi manusia yang berpakaian serba putih. Kuning pun langsung histeris, ketakutan. Tanpa sadar, air matanya jatuh berurai saking takutnya. Mereka pun juga tampak panik melihat Kuning histeris, ingin mendekat tapi terhalang oleh pagar gaib yang dipasang si beku. Mohon tenanglah Gusti Putri, kami tidak akan menyakitimu, bujuk salah satu dari mereka yang berdiri paling depan, berperawakan tegap dan berwajah tampan. Kalian ini apa? Tanya Kuning ketakutan. Bagaimana kalian bisa memanggilku Gusti Putri? Lanjut Kuning dengan tatapan ngeri. Pemuda itu mengangguk santun diikuti oleh semua orang yang berdiri di belakangnya. Sugeng rawuh Gusti Putri, sembah bekti kula mugi kunjuk. Ucapnya kemudian. Kuning tampak tersipu demi mendengar cara mereka bersopan santun ditambah wajah tampan berwibawa memandangnya lekat mencoba meyakinkannya. Malam masih belum pergi, namun cahaya rembulan lebih dari cukup untuk melihat wajah tampannya dengan jelas. Kuning terkejut campur bingung, berusaha setenang mungkin menyembunyikan rasa takutnya. Sopan santun yang mereka pakai persis Kang Mas Sawedang, batinnya setenang mungkin. Kuning menjawab, bektimu tak tompo, restuku tanpa nono. Kowe ki sopo? Kami adalah yang ditugasi Gusti Pangeran untuk menjaga rumah pengasingan. Kuning sedikit lega, tetapi tetap saja ada sesuatu yang ganjil mencengkram nyalinya. Laki-laki di hadapannya membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia memiliki wibawa yang luar biasa meski masih terlihat muda. Hampir setara dengan wibawa Kang Mas Sawedang. Bedanya, Kang Mas Sawedang sudah seperti keluargaku sendiri, sedang pemuda tampan di hadapannya adalah orang asing. Gusti Putri, apakah panjenengan datang bersama Kang Bima? Tanya pemuda itu membuyarkan lamunan Kuning. Kang Bima? Kuning terlihat bingung. Dia sama sekali tidak paham maksud pertanyaan pemuda di hadapannya. Oke, Gusti Putri, biasanya yang nyoperi motor besar menika Kang Bima. Oh, si beku itu namanya Bima.
Ucapnya sunyi, mereka tampak tersipu ingin tertawa tapi jelas mereka tahan. Percakapan hanya sampai di situ. Mereka berdiri canggung tanpa berani beranjak dari tempatnya. Kuning pun demikian, duduk canggung tak bergerak. 10 menit kemudian, Bima kembali. Pemuda tampan itu berbahasa basi sebentar dengan Bima. Tanpa berucap sepatah kata pun, Bima menaiki motor besar itu kembali lalu menghidupkan mesin, kemudian mulai melaju di jalanan yang baru ia buat. Para pemuda berpakaian serba putih mengekor di belakang mereka. Setelah melewati medan yang cukup berat, akhirnya mereka sampai di sebuah pintu gerbang. Gerbang hanya terbuat dari bambu, tapi bambu ini terlihat sangat kuat, ditumbuhi bunga liar tidak terawat. Berdiri kokoh di tempatnya, Kuning tidak berkedip memandang gerbang tersebut. Motor besar itu memasuki halaman yang sangat luas, bergerak perlahan. Suasana masih remang-remang, belum juga motor besar itu berhenti. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh benda yang jatuh di samping mereka. Serta merta motor besar itu berhenti secara mendadak. Belum lagi hilang keterkejutan karena benda yang jatuh di dekat mereka, Kuning, tercekat oleh bayangan yang melintas sangat cepat di sampingnya. Bayangan itu berhenti tepat di depan motor besar miliknya. "Sapu jagat," ucapnya bingung. Sambil nyengir mengejek, Sapu jagat berujar, "Nyampenya bareng ternyata." Kuning tampak cemberut, menyadari kakaknya cemberut. Sapu jagat buru-buru minta maaf. "Aku minta maaf, aku kan cuma bercanda," ucap Sapu jagat. Kuning makin kesal. Beberapa saat kemudian, Kuning berdiri dari tempat duduknya lalu melompat turun. Ternyata masih ada kejutan lain yang membuat jantung Kuning hampir copot. Ia baru sadar bahwa yang terjatuh tadi adalah manusia. Mereka tergolek lemas di hadapannya. "Jadi ini mereka?" tanyanya kemudian saat mulai mampu menguasai dirinya. "Iya," jawab Sapu jagat ringan. "Bagaimana kau membawanya?" "Dengan dibantu Cengger." "Cengger? Di mana dia sekarang?" Serta merta Cengger berada di hadapan Kuning. Kuning hampir terjatuh karena kaget. Buru-buru Sapu jagat menyaganya. Setelah berdiri dengan benar, Kuning makin kesal. "Kalian ini kenapa sih? Kalau datang tuh baik-baik, gak usah ngagetin. Terus gak usah juga nampakin wujud asli. Gak paham aku." Kuning tampak makin kesal. Dia sering merasa kurang nyaman dengan candaan mereka, Sapu jagat dan Cengger. Ya, mereka kadang juga kurang menyadari bahwa Kuning memang ditakdirkan lahir sebagai manusia biasa. Meski mereka telah seperti keluarga, tetap saja ada perasaan ngeri saat Cengger muncul dengan wujud aslinya. Dan ternyata mereka belum puas membuat Kuning kesal. Dan tidak hanya sampai di situ mereka bercanda. Tiba-tiba Cengger melilit Kuning, membawanya masuk ke rumah, memasuki kamar utama, lalu meletakkan Kuning di atas pembaringan. Kuning berteriak-teriak histeris, air matanya bercucuran, kesal bercampur takut. Cengger pun tidak memperdulikannya. Setelah puas, dia langsung menghilang. Pagi itu, semua orang benar-benar sibuk. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah menjalankan kewajiban sebagai muslim, sholat subuh. Setelahnya mereka mulai sibuk membersihkan rumah dan halaman. Rumah itu terletak di tepi jurang dengan pemandangan yang menawan. Bagian terluarnya ada pagar hidup yang dibuat melingkari rumah dan pekarangan. Pagar hidup yang melingkari pekarangan adalah pohon bidara yang ditanam dengan jarak setengah meter, digapit dengan bambu dan dilabur. Di bagian dalamnya dipagari dengan bambu kuning. Sebelah kiri rumah adalah jurang, tapi sebelum jurang ada halaman yang sangat luas. Jauh ke kiri rumah, di luar pekarangan ada sungai yang melintasi pekarangan dan airnya sangat jernih. Area 50 hektar itu dipagari oleh pring ori yang duri-durinya menjadi pagar hidup sekaligus pembatas yang tak tertembus. 1 hektar terdekat dari rumah, pekarangan ditanami aneka macam buah. Ada savana kecil seluas 3 hektar yang biasa dipakai bersepeda atau naik kuda. Selebihnya adalah pohon-pohon besar layaknya hutan belantara. Sedang bangunan rumah sendiri adalah bangunan sederhana terbuat dari bambu. Semua alat-alat rumah tangga juga dipan, almari, meja, kursi atau apapun yang di situ semua terbuat dari bambu. Atapnya dari ijuk. Ada yang mengganggu pikiran Kuning sesungguhnya. Bagaimana bambu-bambu ini begitu kuat?
tanpa dimakan rayap atau nonor, terutama yang dipakai pagar, kehujanan, kepanasan, kok ndak lapuk? Dan bagaimana laburnya tidak luntur? Ada gudang di belakang rumah, juga kandang agak di pojok sedikit meneping pagar. Sepertinya kandang kuda, tapi tidak ada kuda di sana. Pagi itu, kesibukan Kuning dan Sapu Jagat adalah membersihkan rumah. Bima membersihkan halaman, sementara laki-laki tampan berpakaian serba putih dan teman-temannya merapikan pagar. Bunga-bunga yang mengitari rumah mereka tata. Setelah itu, mereka membersihkan kandang kuda, mengeluarkan sepeda ontel dari gudang sekaligus alat-alat untuk membetulkan sepeda. Pemuda tampan itu mengecek dengan seksama sepeda itu, kemudian mencobanya. Setelahnya, dia terlihat membetulkan beberapa bagian dari sepeda itu, mencobanya kembali sebelum akhirnya dia memarkir sepeda itu di samping rumah. Matahari mulai malu-malu muncul dari ufuk timur ketika Kuning dan Sapu Jagat dibantu oleh Bima mulai mengeluarkan barang-barang dari jok Harley Davidson yang dikendarainya kemarin. Barang-barang itu dibawa masuk ke rumah. Ketiga perempuan yang tergeletak di halaman terlihat bergerak ketika sinar matahari menyinari tubuh mereka. Sapu Jagat dan Kuning yang sedari tadi memperhatikannya buru-buru mendekat. Seperti dugaanku, matahari yang akan membangunkan mereka, ucap Sapu Jagat. Kuning pun hanya tersenyum seolah mengiyakan ucapan adiknya. Ketiga perempuan itu tampak bingung sekaligus takut. Sangat terkejut saat sadar dua wanita cantik telah pun berdiri di samping mereka menyambut dengan senyuman. "Sugeng Rawu, Bu Nyai," ucap Sapu Jagat. "Sugeng Rawu datang kubukipun Pamat," Kuning menambahkan. Ketiga wanita itu semakin ketakutan, berusaha mundur sambil berusaha berdiri. Setelah mereka berdiri sempurna, mereka menatap Kuning dan Sapu Jagat dengan tatapan waspada. Sapu Jagat sadar ketiga perempuan ini memang telah menghadapi tekanan yang sangat berat. Makanya mereka terlihat takut dan waspada karena memang tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Sapu Jagat berpikir keras. Sesaat kemudian dia ingat benda yang dibungkus kain mori pemberian ibunya. Bukankah benda itu berasal dari Mbah Yai? Dia memberi isyarat kepada kakaknya untuk tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia berlari masuk rumah. Saat kembali, ia membawa bungkusan tersebut. Sapu Jagat berjongkok. Kedua tangannya terulur ke atas, menyerahkan buntalan kepada wanita yang dipanggilnya Bu Nyai. "Ini adalah milik Mbah Yai yang dititipkan kepada Kanjeng Ibu. Selanjutnya diberikan kepada saya. Saya diberi tanggung jawab untuk menjaga Anda semua. Silakan diperiksa." Ragu-ragu Bu Nyai menerima buntalan mori yang diulurkan Sapu Jagat lalu membukanya. Dia pun sangat terkejut. "Nogo siluman," ucapnya lirih. Ekspresinya sok. Begitu juga kedua putrinya. Bu Nyai kembali membuka benda yang disebutnya nogo siluman. Bibir berucap tanya, "Bagaimana keris ini bisa nyampe ke tanganmu?" Seperti yang sudah saya sampaikan, Mbah Yai menitipkan barang kepada Kanjeng Ibu, dan seterusnya Kanjeng Ibu memberikannya kepada aku. Bu Nyai dan kedua putrinya tampak masih tidak percaya. Sorot mata mereka masih penuh kecurigaan. Kuning mulai jengah dengan basa-basi santun yang dipertontonkan di hadapannya. "Pangapunten, saya tidak bermaksud tidak sopan. Panjenengan pikir kenapa saya harus menempuh pekatnya hutan sepanjang malam, dingin, capek, bahkan sampai sekarang kami belum istirahat. Dan masih harus bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya agar Anda bertiga nyaman. Anda bertiga malah menatap kami dengan tatapan curiga. Kami membawa Anda semua dengan cara kami. Itu karena berusaha menjaga keselamatan Anda. Anda pikir jika Anda kami bawa dengan cara baik-baik, Anda bisa sampai ke tempat ini dengan selamat?" Kuning meracau jengah, namun mereka lebih angkuh dari yang Kuning perkirakan. Wajah dan tatapan mereka masih tidak berubah. "Bisa saja. Begitu sampai di sini Anda kami mandikan, kami gantikan baju, dan kami tidurkan di tempat tidur. Namun Anda yakin itu pantas?" lanjut Kuning. Jelas sekali Kuning kehilangan kesabaran, sementara Sapu Jagat melongo tidak percaya. Namun justru wajah mereka sedikit melunak demi mendengar keterus terangan Kuning. "Jika Anda mempercayai kami,
Mari kami persilakan masuk, akan kami tunjukkan kamar Anda. Jika tidak, sapu jagat langsung bersiul khas. Tiba-tiba Cengker sudah ada di depan mereka. Mereka jatuh terduduk saking takutnya. Tercekat tanpa sadar, mereka menangis saking takutnya. Dialah yang membawa Anda dari kediaman Anda kemari. Jika Anda ingin kembali, ya saya akan memintanya untuk membawa Anda kembali. Mereka langsung menggeleng dengan cepat. Jika tidak ingin kembali, ayo mari silakan masuk rumah. Akan saya tunjukkan kamar Anda, ucap sapu jagat. Ia menyembunyikan senyumnya. Dasar sapu jagat memang jahil, batin Kuning. Dengan cepat ketiga perempuan itu berdiri. Setengah berlari mereka beranjak masuk rumah. Kuning mengikuti mereka, mempersilahkan masuk, lalu menunjukkan kamar mereka, memberikan pakaian yang sengaja dibawa oleh sapu jagat dari kediaman mereka, lalu menunjukkan di mana mereka bisa membersihkan diri. Sarapan sudah kami siapkan di dapur. Mohon jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Banyak kekurangan di sana sini. Atas nama keluarga Zimat kami mohon maaf, ucap sapu jagat santun. Sapu jagat memang pandai menyembunyikan perasaannya. Sesungguhnya dia lebih kesal dari Kuning, namun ekspresinya tak terbaca. Apa? Zimat? Jadi kalian ini anak-anaknya Kasumi? Bunyai bertanya, tidak percaya. Kuning menjawab dengan anggukan pasti serta senyum yang dipaksakan. Kuning dan sapu jagat memohon diri. Bunyai memandang Kuning dengan tatapan kagum. Kini wajahnya terlihat lebih tenang. Pagi itu Kuning menuntun sepeda mengeluarkan dari halaman. Dia ingin bersepeda sebentar, sekedar menghirup udara segar sekaligus menghilangkan kantuk. Matahari sudah mulai bergerak lebih tinggi. Ketika Kuning mulai mengayuh sepedanya, seekor macan putih mengikutinya. Sementara Bima masih sibuk di bawah pohon besar yang ada di depan rumah, di pojok sebelah kanan. Di sana ada pohon besar, rimbun daunnya. Rupanya dia sedang membuat ayunan. Dengan satu kali loncatan dia sudah berada di dahan pohon, mengikatkan tali, kemudian meloncat turun mengerjakan sisanya. Tali itu hanya terbuat dari bambu yang dipilin menjadi tampar besar. Lalu sekitar 2 meter ke atas dari tempat duduknya dibungkus tali itu dengan kain putih agar aman dan tidak melukai penggunanya. Tempat duduknya terbuat dari sirap yang dihaluskan. Setelah semua dirasa siap, dicobanya ayunan tersebut. Bima tersenyum puas. Sapu jagat mendekatinya. Kang Bima, ucapnya menyapa. Sini mas, aku harus kembali ke rumah. Entah kenapa aku mengkhawatirkan sesuatu. Panjenengan tidak perlu khawatir. Saya akan menjaga Nimas Kuning dengan nyawa saya. Sapu jagat mengangguk pasti, lalu memohon diri melesat hilang di telan rimbun pepohonan. Kuning tampak kembali memasuki halaman ketika matahari telah berada tepat di ubun-ubun. Dan dia senang ketika memasuki halaman, buru-buru diparkirnya sepedanya, lalu berlari ke arah ayunan. Dicobanya ayunan itu, senyumnya mengembang. Kemudian ia riang berayun seperti anak kecil. Bima memperhatikan Kuning dari tempat yang tidak terlihat. Dari sudut bibirnya menyungging senyum. Setelah puas bermain ayunan, Kuning berlari kecil memasuki rumah. Dia memanggil-manggil sapu jagat sambil mengitari seluruh ruangan. Namun ia tidak menemukannya dan Kuning kembali ke halaman. Apa dia marah ya karena aku bersepeda nggak pamit, batinnya. Boten Nimas. Nimas sapu jagat tidak marah karena Anda pergi tidak pamit. Nimas sapu jagat berpesan kepada saya bahwa beliau harus segera kembali ke Lembah Biru. Kuning tampak sangat terkejut karena tiba-tiba Bima sudah ada di depannya. Rupanya bukan hanya beku, tapi bisa baca pikiran juga, batin Kuning kesal. Ia tampak cemberut, tak urung Kuning pun mengangguk. Kuning membeku mendengar Bima bicara panjang lebar. Dia mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Raut wajahnya yang tadi riang berubah sedih penuh kekhawatiran. Tertunduk, dia meninggalkan Bima menuju jurang di sisi selatan, dan di sana ia duduk dengan tatapan kosong. Seorang ayah mesti menyembunyikan identitasnya dari putrinya sendiri demi menjaga martabat dan kehormatan putrinya. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya pergi merantau, padahal
Dia tinggal sangat dekat dengan putrinya, mengawasi setiap saat dan memastikan putrinya tidak kurang suatu apapun. Dia ditemukan tidak bernyawa, meringkuk tanpa kepala dalam sebuah karung goni, tergeletak di tengah jalan utama yang menghubungkan kota Banyuwangi dan Jember. Antara sadar dan tidak, Kuning mendengar seseorang membisikkan sesuatu di telinganya. Lembah biru di hari yang sama. Matahari baru saja lingsir ketika Sapu Jagat memasuki halaman rumahnya. Lengang, dia langsung menemui Pak Mat, berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya Pak Mat membimbingnya untuk duduk. Kemudian berbisik di telinganya. Sapu Jagat terbelalak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sudah sejauh dan seburuk itukah? Tanya Sapu Jagat kemudian. Pak Mat mengangguk pasti. Nanti malam saya akan keliling, Pak. Ya, Nduk. Namun ada satu lagi orang yang mesti diselamatkan. Siapa, Pak? Pak Mat membisikkan sebuah nama. Mata Sapu Jagat membulat sempurna, menajamkan pendengaran seolah tak percaya dengan yang didengarnya. Pak, sepertinya yang satu ini saya kurang yakin, ucapnya penuh kekhawatiran. Begitu juga Pak Mat. Iya, Bapak juga ragu, Nduk. Kau mesti bisa memaksanya untuk keluar dari dalam rumah. Dia akan selamat jika dia mau ikut denganmu. Panjenengan kan juga tahu, Pak, beliau itu seperti apa orangnya. Apapun caranya, Nduk, Bapak serahkan tanggung jawab ini padamu. Nji, Pak. Sendiko dawuh. Baru saja Sapu Jagat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suara ribut-ribut di luar serta merta mereka menghambur keluar. Begitu juga Kasumi tampak berlari keluar rumah. Ya, kediaman keluarga Zimat telah terkepung. Ada satu batalion polisi gabungan. Ada yang berseragam polisi, ada juga yang berseragam militer berbaris di luar halaman. Seseorang dengan tenang berjalan memasuki halaman. Ia mengangguk santun, bibirnya berucap salam. Saat bertemu Pak Mat di tengah halaman antara jalan masuk rumah dan pendopo. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, Pak. Laki-laki itu menekuk lututnya, wajahnya tertunduk, kedua tangannya terangkat menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Tangi oleh. Bapak paham posisimu. Laki-laki itu kembali berdiri, canggung. Pak Mat membuka amplop di tangannya, membacanya lalu mengangguk pasti. Laki-laki itu memberi isyarat kepada anak buahnya. Polisi gabungan bergerak memasuki halaman lalu masuk ke kediaman keluarga Zimat. Mereka memeriksa setiap sudut rumah. 30 menit kemudian mereka pun kembali menggeleng pasti. Apa yang sebenarnya kau cari? Kuti, Pak. Aku sudah menduga. Sejatinya saya tahu Bapak tidak pernah ikut campur urusan Kuti. Tapi ada yang laporan bahwa Bapak temannya Kuti. Temanmu hanya ingin menjatuhkanmu, sedang atasanmu ingin menguji kesetiaanmu. Sekali lagi mohon maafkan saya, Pak. Pak Mat tidak menjawab, hanya memegang bahu laki-laki itu, menatapnya tajam. Sapu Jagat tampak terkejut saat laki-laki itu menyebut nama Kuti. Karena sesungguhnya yang dibisikkan oleh Pak Mat sebelum mereka datang adalah nama Kuti. Apa ada hal lain yang kau perlukan dariku? Ucap Pak Mat tiba-tiba. Boten, Pak. Baik, sampaikan salamku kepada atasanmu. Minta dia menemuiku, tanteni. Jiba, sendiko dawuh. Laki-laki itu mohon diri lalu meninggalkan kediaman keluarga Zimat bersama pasukannya. Istirahatlah, Nduk, Sapu Jagat. Nanti malam kau harus cari Kuti sampai ketemu. Bapak khawatir kita terlambat. Jiba, sendiko dawuh. Sapu Jagat melangkah menuju kamarnya, merebahkan badan di pembaringan. Akhirnya, gumamnya, ya, 2 hari 2 malam dia tidak tidur, lalu dia pun memejamkan matanya. Sementara
Kuning masih bersila, termenung di tepi jurang tak jauh dari pagar pembatas. Bima berdiri tidak jauh darinya. "Siapa?" Tiba-tiba Kuning berujar. Bima tergagap menjawab, "Bima, Nimas." "Bapak didatangi polisi." "Ya, Amat yang datang. Namun sepertinya sudah pergi, Nimas." "Terus Kuti bagaimana?" "Belum ketemu, Nimas." "Aku khawatir ya, Kang." Alih-alih menjawab pertanyaan Kuning, Bima malah memintanya untuk masuk rumah. "Ayo Nimas, masuk ke rumah dulu, istirahat." Kuning masih membeku di tempatnya, matanya menerawang jauh. Beberapa detik kemudian, ia menghela nafas berat. "Kang Bima, panjenengan nopo saged nimbali Kakang Megomereng?" "Hah? Memanggil Megomereng?" Jawab Bima bingung sekaligus terkejut. Ia terpaku. Kuning berdiri mendekatinya, menatap Bima tajam dengan pandangan menyelidik. Bima mundur, menundukkan wajah, namun kemudian dia menjawab, Saya bisa Nimas. Namun saya tidak berani melakukannya tanpa seizin Gusti Pangeran." Kuning tersenyum beku kembali melangkah maju. Bima kembali memundurkan badannya. "Setauku kandang kuda di belakang rumah dulu ada yang nempati. Apa sekarang masih ada?" Pertanyaan yang sama sekali tidak diduga oleh Bima. Tak mampu menjawab, Bima langsung menekuk lututnya. "Pangapunten Nimas, saya mohon Anda jangan kemana-mana." Yang Bima meragukan kemampuanku. Hah? Bima menggeleng bingung, semakin menunduk. Kuning terlihat sangat marah. Ia berlari ke belakang rumah, tergopoh Bima mengekor di belakangnya. Kuning berhenti tepat di depan kandang kuda, lalu memejamkan mata, menaruh tangannya di depan mata dan melakukan beberapa gerakan khas. Bibirnya komat kamit membaca mantra, dan saat ia selesai membaca mantra, sebuah busur telah muncul dalam genggamannya. Bima tercekat, tidak menyangka bahwa busur itu bisa ada dalam genggaman Kuning. "Dewi Larasati." Tanpa sadar Bima berucap sebuah nama. Kuning menarik busur itu kuat-kuat. Serta merta anak panah muncul di tengah-tengah busur. Bima berlari dan berhenti beberapa langkah di depan Kuning, lalu kembali menekuk lututnya. "Pangapunten Gusti Putri, mohon urungkan niat Gusti Putri untuk membuka pagar gaib yang melingkupi Kakang Megamereng ugi Kakang Sembrani." "Jadi Kakang Sembrani juga ada di sini?" "Malah kebetulan." Tanyaannya beku lalu tertawa terbahak-bahak. Bima menggigil menyaksikan kebekuan gadis cantik di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur dari tubuhnya. Ya, dia memang ditugasi untuk menjaga Kuning. Mereka berada di rumah pengasingan bukan untuk menjaga Bunyai dan kedua putrinya, tapi untuk menjaga Kuning yang sesungguhnya juga diasingkan. "Menyingkirlah Kang Bima," ucap Kuning geram memberi perintah. Bima tak bergeming, meski ia menggigil dengan tatapan putus asa. "Kau tahu betul kekuatan anak panah ini. Dia akan membuat tubuhmu menjadi kepingan dan tidak dikenali," ucap Kuning semakin geram. "Saya mohon Nimas," ucap Bima lirih memohon. Kuning tidak menjawab. Ujung anak panahnya mengarah lurus ke depan. Bima memejamkan mata pasrah. Bima tahu betul, dalam keadaan marah, Kuning bukanlah orang yang bisa dibantah, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Kuning merusak pagar gaib yang dibuat oleh Pak Mat. Tanpa Bima sadari, Kuning meloncat tinggi hingga melampaui tubuh Bima, dan pada saat yang bersamaan ia melepaskan anak panahnya. Sebuah ledakan besar terjadi. Anak panah itu seolah membentur medan magnet. Bima gelagapan saat menyadari dirinya masih utuh. Panik, ia meraba seluruh tubuhnya, matanya membulat sempurna. Detik selanjutnya, suasana begitu lengang. 2 ekor kuda tampak berdiri gagah di dalam kandang. Kuda itu, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Sugeng Pinanggihan, Kakang Megamereng, Kakang Sembrani. Kuning mengangguk santun. Kedua kuda itu meringkik seolah mengerti bahasa Bendoronya. Kuning berlari mendekat lalu memeluk kedua kuda itu penuh cinta. Tampak ia sedang meluapkan rasa rindunya.
Beberapa saat kemudian, Kuning menuntun Sembrani keluar dari kandang lalu meloncat ke atas tubuhnya. Tanpa memperdulikan Bima yang melongo tidak percaya, Kuning menghentak tali kekang kudanya, tersenyum melirik Bima. Air mukanya sulit untuk diartikan. Kuda itu meringkik meninggalkan halaman belakang, melesat melalui halaman samping, lalu keluar dari pintu gerbang, berlari kencang menembus pekatnya belantara. Bima tidak memiliki pilihan selain mengeluarkan Mega Mereng dari kandang lalu menyusul Kuning. Ya, kecepatan Harley Davidson milik Pak Mat tidak akan menandingi kecepatan Sembrani. Dia mesti mengejar Kuning bagaimanapun ia bertanggung jawab atas keselamatannya. Meski sejatinya Nimas Kuning tidak memerlukanku lagi, dia bisa melindungi dirinya. Gusti Pangeran hanya terlalu khawatir. Bima gemeruang sendiri. Beberapa saat kemudian dia menghentak Mega Mereng meninggalkan gerbang rumah pengasingan, menembus pekatnya belantara menyusul Kuning. Langit maram, senja pun membayang. Mega-mega merah telah berkumpul di ufuk barat menciptakan pemandangan yang menawan. Matahari telah tenggelam di pelukan cakrawala. Seorang gadis muda sedang mengumpulkan alat-alat berkebunnya, cangkul, celurit, bodeng, semacam badik tapi lebih tebal, lebih lebar dan lebih pendek, dan botol air minum. Semua barang-barang tadi dimasukkan ke dalam karung kecuali cangkul. Cangkul dipanggulnya dan karung itu ditenteng. Ia menoleh ke ufuk barat seolah meyakinkan diri bahwa memang waktunya ia pulang. Lalu bergegas meninggalkan kebun. Sandal jepitnya juga sudah tipis dan jeglong. Orang-orang di sekitar kebun tidak terlalu mengenalnya karena kebun itu memang baru dia beli. Ayahnya yang membelikannya dan memintanya untuk mengurus dengan baik karena hidupnya akan bergantung pada kebun itu. Saat dibeli, rumputnya lebih tinggi dari tubuhnya. Ya, dia adalah Rara Anteng, putri dari Kuti, berusia 25 tahun. Tubuh tinggi semampai, kulit putih bersih. Jika diperhatikan lebih seksama, dia menyembunyikan bentuk tubuhnya yang indah di dalam bajunya yang berukuran lebih besar dari ukuran tubuhnya. Wajah cantiknya menawan, terlihat mulai berjerawat. Samar mulai menghitam karena terkena sinar matahari. Hampir 3 bulan ini, ia terlihat sibuk di kebunnya dari pagi sampai menjelang senja. Dia akan datang ke kebunnya pagi-pagi sekali setelah salat subuh, lalu jam 9 dia akan beristirahat sarapan. Setelahnya dia kembali bekerja membersihkan kebunnya. Saat azan zuhur, dia akan pulang meninggalkan kebunnya untuk makan siang dan menjalankan kewajiban sholat zuhur. Tepat jam 1 dia sudah balik lagi ke kebun hingga azan asar. Dia pulang ketika azan asar. Jam 4 dia akan kembali lagi ke kebun, kemudian akan meninggalkan kebunnya menjelang senja. 3 bulan yang lalu tiba-tiba Kuti membeli tanah untuknya. Setelah membeli tanah, Kuti berpamitan pergi merantau. Itulah rahasia besar yang disembunyikan Kuti dari putrinya. Dia tinggal begitu dekat, tapi dia bilang bahwa dia pergi merantau. Rara Anteng sendiri yang merawatnya. Dia memang terbiasa jauh dari Kuti. Sepengetahuannya, ayahnya memang selalu merantau. Belum 500 meter dia berjalan meninggalkan kebun. Dia berhenti. Tiba-tiba Kuti sudah ada di hadapannya. Serta-merta ia menghambur memeluknya. Kuti menciumi putrinya. Jelas ada kerinduan yang dalam antara keduanya. Setelahnya dia memegang bahu Rara Anteng, menatapnya dalam-dalam. Piro-piro lu pute, bapak ngapuranan yondo. Ini adalah bahasa resmi Kuti saat ingin mengutarakan hal yang penting kepada putrinya. Pak, semanten ugi kulo pak, sembah bekti kulo mugi kuncu. Mengerti bahwa ayahnya akan mengutarakan sesuatu yang penting, Rara Anteng langsung menekuk lututnya, menunduk santun seolah siap menerima titah dari Kuti. Bangunlah dok, Cahayu. Rara Anteng pun bangkit menegakkan punggung, masih menundukkan kepala. Kuti menggenggam tangan putrinya, menyerahkan sebuah bungkusan berwarna putih sangat kecil. Saat digenggaman akan hilang. Iki halal duk. Bapak bertapa di pertapaan macan putih. Bapak dikasih iki. Jualan duk.
Awakmu bakal urip mulio. Gemetaran Rara Anteng menerima pemberian Kuti, bola matanya mulai berkabut. Uang yang aku pakai buat beli kebun ini dulu juga halal. Bapak menabung hampir seumur hidup, ucap Kuti selanjutnya, seolah ingin menegaskan bahwa uang yang dipakainya untuk membeli tanah bukan hasil dari merampok, tapi hasil kerja kerasnya. Pak, Rara Anteng memutus kalimatnya, bingung. Ayo kita pulang dulu. Rara akan buatkan kopi untuk Bapak, baru kita bicara. Besok-besok, jika Bapak sudah tidak ada, kau akan mendengar dari banyak orang macam-macam. Namun satu hal yang harus kamu tahu, Bapak tidak pernah memberimu makan dari uang haram. Serta merta Kuti memeluk putrinya erat kemudian berbisik, "Kowe kudu urip mulya." Kuti menangis sesenggukan di pelukan putrinya seperti anak kecil. Mereka pun beranjak meninggalkan tempat itu saat terdengar azan dari surau. Senja itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi Rara Anteng. Namun entah mengapa sudut hatinya ada kesedihan dan risau. Mengapa aku merasa bahwa Bapak sedang tidak baik-baik saja? Sore itu mereka salat berjamaah lalu menikmati makan malam. Setelahnya mereka mengobrol ringan di balai-balai emperan rumah sambil menikmati indahnya bulan. Kebetulan malam itu bulan purnama penuh. Dok, sesok-sesok jika Bapak nggak bisa maleni awakmu nikah, jangan marah lo yo. Tiba-tiba Kuti nyeletuk. Rara Anteng agak tersipu kemudian menjawab, Bapak menikah dawuh, nopo toh? Bagaimanapun Bapak harus tetap jadi wali. Jika Bapak bepergian, aku akan tunggu. Aku tidak akan menikah dalam waktu dekat, Pak. Kuti terkekeh mendengar jawaban putrinya, tapi hatinya menjerit. Wes Dok, setelah sholat isya istirahat. Besok kau mesti ke ladang pagi-pagi kan? Sana masuk. Malam sudah mulai dingin. Bapak mau habisin rokok dulu. Gibak, Rara Anteng masuk rumah. Malam itu berjalan sangat lamban bagi Kuti. Setelah lewat tengah malam, dia pergi ke kamar putrinya meninggalkan sepucuk surat, lalu merapatkan selimut putrinya, mengecup keningnya. Kamu harus kuat, Dok. Dengan menguatkan hati, ia menyelinap meninggalkan rumah. Terlihat air mata jatuh dari sudut matanya. Namun mata itu merah menahan duka. Dia ingat hari-hari bersama istri dan putrinya. Istrinya meninggal dunia saat melahirkan Rara Anteng. Lalu dia sendirian mengasuh putrinya ketika gadis ini mulai berumur 12 tahun. Dia sering meninggalkannya dengan alasan merantau, padahal dia sedang menyembunyikan diri dari putrinya. Dia tidak ingin putrinya mengetahui siapa dirinya. Sekarang kau telah berusia 25 tahun. Aku mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Alas Purwo lewat tengah malam. Kuning dan Bima berkuda menembus batas malam. Kuda-kuda yang mereka tumpangi berlari bagai terbang menembus kegelapan. Mereka menuju sebuah gua di mana Kuti biasa bersemedi. Mereka menghentikan kuda mereka tepat di depan mulut gua, lalu membiarkan kuda itu begitu saja tanpa disandatkan. Sebelum meninggalkannya masuk gua, Kuning mengecup kudanya dan berbisik lembut, "Jangan kemana-mana, di sini saja." Lalu bergegas masuk ke dalam gua diikuti Bima. Mereka menelusuri gua, mengitari setiap sudutnya, tapi tidak dapat menemukan Kuti. Setelah yakin Kuti tidak ada di sana, mereka pun keluar dari gua. Di depan gua, Kuning memejamkan mata, menaruh telapak tangannya di depan dada. Sebentar kemudian ia membuka matanya. Kuti memang tidak ada di sini, Kang Bima. Kita harus bergegas. Kita akan kemana lagi nih, Mas? Yang belum kita datangi hanyalah kediaman Rara Anteng dan kuburan umum. Karena sapu jagat sudah kebaluran, Gunung Argoputro dan pertapaan Macan Putih, kita langsung ke kediaman Rara Anteng saja, Kang Bima. Bima mengangguk sambil berujar, "Jini Mas, sendiko dawuh." Keduanya bergegas menaiki kuda. Kuda itu dihentak berlari bagai terbang menembus pekatnya malam.
Alas Purwo berada di ujung kidul wetan, sedang kediaman Rara Anteng berada di ujung kulon atau utara, sementara Sapu Jagat baru saja keluar dari pertapaan Macan Putih, berjalan beriringan bersama Sawedang. Wajahnya tampak sangat khawatir. Kemana lagi aku mesti mencarinya? Asu tenan, masa awake dipageri dan aku ndak bisa nembus pagernya? Sapu Jagat meracau sedih campur marah. Apa sejatinya dia memang menghindariku? Jika memang demikian, aku hanya bisa menunggu kabar kematiannya. Tidak mungkin dia bisa membendung orang-orang itu sendirian. Beberapa saat kemudian, Sapu Jagat berbisik di telinga Sawedang. Macan Putih itu terlihat menggambar sesuatu dengan cakarnya. Kediaman Rara Anteng dan kuburan umum, ujar Sapu Jagat. Kita ke kediaman Rara Anteng dulu. Jika Kuti tidak di sana, baru kita ke kuburan umum. Sawedang mengangguk pasti lalu merunduk. Sapu Jagat naik ke punggungnya. Detik berikutnya Macan Putih itu melesat meninggalkan pertapaan Macan Putih, melesat menembus pekatnya malam. Malam itu mereka uber-uberan waktu, namun selalunya mereka seperti dipermainkan oleh malam. Sapu Jagat dan Sawedang baru saja memasuki halaman kediaman Rara Anteng ketika Kuning dan Bima keluar dari sana. Mereka pun bertemu di tengah halaman. Kuning menggeleng pasti saat adiknya menatap tajam. Sepertinya tadi Kuti di sini. Dia meninggalkan sepucuk surat untuk Rara Anteng, ucap Kuning kemudian. Kita harus bergegas. Sepertinya Kuti dalam bahaya, ucap Sapu Jagat menimpali. Sapu Jagat dan Kuning bersitatap lalu mengangguk pasti. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Rara Anteng dan hilang di kegelapan. Jalan utama Surabaya Bali. Sebelah kanan jalan ada gudang padi sangat besar. Di kiri jalan adalah pekuburan umum. Sebelah kiri pekuburan umum adalah Masjid Jami dan sebelah kanan adalah sungai. Di pinggir sendiri yang gandeng dengan trotoar jalan raya ada sebuah pohon bendo yang sangat besar. Di bawah pohon bendo itu sedang terjadi perkelahian sengit yang tidak seimbang. Seorang laki-laki tegap, berambut panjang, berpakaian persis seperti Pak Sakera sedang dikeroyok oleh orang-orang berpakaian serba hitam. Wajah orang-orang itu ditutupi dengan kain hitam, hanya matanya saja yang kelihatan, ya seperti ninja. Orang-orang yang berpakaian serba hitam menyerang tanpa ragu. Setiap sabetan parang bergerak hanya dengan satu tujuan, membunuh. Aura gelap, haus darah mengoar, mengintimidasi. Namun itu sama sekali tidak berpengaruh pada laki-laki berpakaian layaknya Pak Sakera. Meski pertarungan tidak seimbang, gerakannya begitu tenang. Beberapa kali dia hampir terkena sabetan parang dari musuhnya, lagi-lagi dia selamat. Orang-orang berpakaian serba hitam menyerang semakin ganas. Jelas sekali mereka ingin segera menyudahi pertarungan. Sementara laki-laki tegap berpakaian layaknya Sakera terkesan hanya menghindar dan mengulur waktu. Wajahnya yang begitu tenang menyiratkan kearifan meski musuh-musuhnya jelas menginginkan nyawanya. Dia tidak ingin membunuh, terkesan hanya ingin melumpuhkan. Dari tempat yang tidak terlihat, seseorang memperhatikan pertarungan tersebut. Dari teropong senjata laras panjangnya, siap membidik, dia tampak gusar. Menghabisi satu orang saja tidak becus, ucapnya penuh emosi, dan senapan laras panjang yang telah dipasangi peredam itu memuntahkan peluru melesat menembus kepala laki-laki tegap berpakaian layaknya Pak Sakera. Detik selanjutnya laki-laki itu tumbang. Salah satu dari musuhnya meloncat secepat kilat, menjambak rambutnya dan sret! Parang membabat lehernya hingga putus. Dengan senyum puas penuh kemenangan, ia membawa kepalanya. Ditentengnya dengan cara mencengkram rambutnya. Darah segar menetes deras meninggalkan bercak di setiap tempat yang dilewatinya. Sebelum menghilang di kegelapan, dia berucap, "Urus tubuhnya." Tanpa berucap sepatah kata pun, salah satu dari mereka mengambil sesuatu dari balik bajunya, karung goni. Ya, rupanya mereka memang sudah menyiapkan karung goni tersebut. Mereka memasukkan tubuh laki-laki itu ke dalam karung goni, kemudian mengikat salah satu ujungnya yang terbuka. Detik selanjutnya, mereka menyeret tubuhnya ke tengah jalan raya dan meninggalkannya.
Darah yang merembes dari balik karung meninggalkan bercak bekas seretan, sementara darah dari dalam karung masih terus merembes mulai membasahi jalan raya. Suasana begitu hening saat sapu jagat dan rombongan sampai di kuburan umum. "Kita menyebar," ucap sapu jagat yang disambut dengan anggukan serempak oleh Kuning, Bima, dan Sawedang. Mereka mencari ke segala arah hingga di satu titik mereka bertemu di bawah pohon bedo. Kuning yang pertama kali sampai di sana melihat bercak darah, tubuhnya gemetar. Ia menduga-duga apa yang terjadi. Sambil mengikuti bercak darah yang mengarah ke jalan raya, ia menyeret kakinya meski gemetar. Ia jatuh terduduk saat matanya mengarah pada karung goni yang tergeletak di tengah jalan. Dikuatkan hatinya, kedua telapak tangannya mengepal berusaha menegakkan punggung, namun kakinya lemas, dia tidak mampu berdiri. Dengan merangkak dia mendekati karung goni. Makin dekat makin jelas bahwa darah menggenang di sekitar karung goni. Kuning langsung histeris. Suara Kuning menggema memecah kesunyian. Sapu jagat, Bima, dan Sawedang yang mendengar suaranya melesat ke arah Kuning. Bima yang sampai terlebih dahulu sempat terpaku sebentar menyaksikan Kuning yang histeris. Detik selanjutnya dia melesat ke arah karung goni. Perlahan dia buka ikatannya, matanya membulat sempurna. Ya, Bima tercekat untuk beberapa saat. Ekspresinya berubah kembali beku saat ia mulai mengeluarkan tubuh tanpa kepala itu dari dalam karung goni. Kuning semakin histeris saat menyaksikan tubuh tanpa kepala keluar sempurna dari dalam karung goni. Beberapa saat kemudian dia terkulai pingsan. Bima berhambur menolong Kuning yang terkulai. Dibopongnya tubuh Kuning, dibawanya menjauh, dibaringkan di tanah, lalu berusaha menyadarkannya. Saat Kuning tersadar, Bima membantunya untuk duduk. Kuning masih tampak linglung. Bima melepas jaketnya lalu memakaikannya di bahu Kuning. Pada saat yang bersamaan, Sapu Jagat dan Sawedang datang. Mata mereka menatap penuh tanya. "Aku sudah gak apa-apa," ucap Kuning putus asa. Sapu Jagat dan Sawedang menatap Bima tajam. Wajah beku Bima menatap ke satu arah, diikuti oleh Sapu Jagat dan Sawedang. Sapu Jagat dan Sawedang tampak syok. Begitu tatapan mereka sampai pada tubuh tanpa kepala, mereka tercekat untuk beberapa saat, kemudian melesat ke arah tubuh tanpa kepala. Sapu Jagat langsung memeriksa seluruh tubuh mayat tanpa kepala. Di saku bajunya ia menemukan sepucuk surat. Wajahnya yang tadi beku berubah panik. Sapu Jagat memeluk erat tubuh tanpa kepala, menangis histeris. Kuning mendekat dan meraih kertas yang terjatuh tak jauh dari Sapu Jagat. Tangis Kuning pun pecah. Tak kalah histeris, Bima dan Sawedang berdiri putus asa menyaksikan kedua perempuan muda yang sedang menangisi jasad tanpa kepala. Kini keduanya baru tersadar siapa tubuh tanpa kepala yang sedang dipeluki oleh Sapu Jagat. Ya, itu adalah jasad Kuti. Setelah beberapa lama, Bima berucap, "Pangapunten nih mas, sepertinya kita harus segera meninggalkan tempat ini." Kuning langsung berdiri. "Aku yang akan membawa Kuti ke utara. Kang Bima, tolong kabari bapak. Kang Mas Sawedang, mohon jemput Rara Anteng." Hampir serempak mereka mengangguk. "Aku akan membawa kembali kepala Kuti, apapun caranya," ucap Sapu Jagat geram penuh amarah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemertak menahan amarah dan duka. Bima membantu Kuning menaikkan jasad Kuti ke punggung kudanya. Sembrani terlalu gagah dan terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. "Panjenengan yakin akan ke utara sendiri nih Mas Kuning?" tanya Bima santun. "Aku tidak sendiri Kang Bima." Sambil menepuk kuda yang ditungganginya, Bima tampak menoleh ke arah Sapu Jagat seolah meminta persetujuannya. Sapu Jagat mengangguk pasti. "Baiklah nih Mas Kuning, hati-hati di jalan," ucap Bima sambil memukul Sembrani. Kuda itu melesat meninggalkan tempat itu, menembus kegelapan. Sebentar kemudian, Sapu Jagat dan Bima juga meninggalkan tempat itu, hanya dengan arah yang berbeda. Kuda yang ditunggangi Kuning berlari bagai terbang. Kuning terus menangis sepanjang jalan. Sapu Jagat mengikuti bercak darah ke arah kegelapan, di mana laki-laki berpakaian serba hitam membawa kepala Kuti. Di satu titik, jejak itu menghilang. Sapu Jagat terpaku. Tidak mungkin,
Tidak mungkin mereka meninggalkan jejak jika tidak ingin diketahui keberadaannya, ucap sapu jagat seolah sedang berbicara pada diri sendiri. Suara tawa menggema, tiba-tiba menggema memecah kesunyian mengagetkan sapu jagat. Bersamaan dengan itu, banyak sekali orang bermunculan mengepung sapu jagat. Salah satu dari mereka menenteng kepala Kuti. Wajah beku sapu jagat berubah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak menahan amarah. Laki-laki itu kembali tertawa mengejek, bibirnya tersenyum culas. Sapu jagat masih mematung, matanya memindai setiap orang yang mengitarinya, lalu tertuju pada kepala Kuti. Tepat di keningnya ada bekas peluru. Bercak darah tampak terlihat dari bekas luka di area yang terkena peluru. Sapu jagat menggerutkan kening. Maknanya adalah Kuti tidak kalah dalam pertempuran, tapi ditembak. Apa itu artinya ada yang sedang bersembunyi dan mengarahkan senjatanya dari tempat yang tak terlihat? Sapu jagat berpikir keras. Aku tidak perlu mengambil resiko apapun, ucapnya kemudian. Kenapa? Apa kau takut pada kami? Laki-laki yang menenteng kepala Kuti berteriak menantang. Sapu jagat hanya tersenyum sinis lalu mengibaskan tangan. Tiba-tiba waktu seolah berhenti. Ia melangkah tenang mendekati laki-laki yang menenteng kepala Kuti. Sapu jagat melepas jaketnya lalu meraih kepala Kuti. Laki-laki di hadapannya hanya berdiri mematung, tidak mampu bergerak. Sapu jagat memang mewarisi ilmu dari Sumila. Bisa saja aku menghabisi kalian semua. Tapi apa itu sepadan? Ucapnya penuh duka dan amarah. Setelah membungkus kepala Kuti dengan jaketnya, matanya menatap tajam ke satu arah, ke arah laki-laki yang sedang tengkurap sambil memegang senjata laras panjang siap membidik. Kemudian mengangkat tangannya, seluruh jarinya dia lipat kecuali jari tengah. Bibirnya berucap penuh amarah dan kebencian. Setan. Detik selanjutnya, raksasa dengan wajah mengerikan telah menginjak tangan laki-laki yang sedang tengkurap. Tanpa memberi kesempatan kepada laki-laki itu untuk berbidik, laki-laki itu mengerang kesakitan. Belum lagi ia sempat menyadari apa yang terjadi. Tubuhnya sudah dicengkiwing. Begitu juga di sekitar sapu jagat telah muncul banyak sekali raksasa mengerikan nyengkiring orang-orang yang mengepung sapu jagat. Buang mereka ke jurang, ucap sapu jagat penuh amarah. Aura yang begitu gelap menguar. Kemarahan sapu jagat telah membuat suasana di tempat itu berubah mengerikan. Orang-orang meronta-ronta sambil berteriak histeris. Namun sapu jagat sama sekali tidak terpengaruh. Ekspresinya beku. Sapu jagat melesat meninggalkan tempat itu, ke utara ke arah raung sambil mengibaskan tangan membawa kepala Kuti. Pagi itu semua orang sudah berkumpul di pemakaman. Pak Mat, Kasumi, Rara Anteng, Kuning, Sapu Jagat, dan Bima. Rara Anteng dan Kuning yang masih belum berhenti menangis. Rara Anteng membaca surat yang ditulis ayahnya. Surat itu berisi permohonan maaf dari Kuti karena terpaksa meninggalkannya dan meminta Rara Anteng untuk menghubungi keluarga Zimat jika sewaktu-waktu dalam kesulitan. Kuti juga berpesan bahwa Pak Mat yang akan menjadi wali nikahnya. Sepucuk surat yang ditemukan sapu jagat di saku baju Kuti ditujukan untuk Pak Mat. Di situ tertulis permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Kuti menyerahkan perwalian Rara Anteng kepada Pak Mat. Kuti juga menjelaskan bahwa dia memang menghindar dari Kuning dan Sapu Jagat karena dia tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Setelah pemakaman Kuti selesai, Kuning dan Sapu Jagat terus mendampingi Rara Anteng. Sementara itu, situasi Lembah Biru dan daerah-daerah sekitar sudah semakin mencekam. Di mana-mana mulai terjadi pembunuhan berantai dengan model pembunuhan yang hampir sama. Bahkan jika kita bisa sebut dengan bahasa yang lebih kasar, ini adalah pembantaian. Siapapun yang menerima sepucuk surat bahwa akan dibunuh, maka dia pasti mati. Meski biasanya yang menerima sepucuk surat itu langsung meminta bantuan kepada aparat setempat dan warga sekitar, namun meski dijaga ketat, penjagaan ketat ini seolah tidak ada gunanya. Mereka pasti ditemukan sudah tewas dengan kondisi mengenaskan.
Ini terjadi di hampir seluruh area kabupaten, bukan hanya berfokus di Lembah Biru dan daerah-daerah sekitarnya. Malam hari, di setiap gang meski sampai dusun yang sepi seperti Lembah Biru dijaga ketat, siapapun yang melintas di malam hari pasti diperiksa. Namun, semua usaha ini memang seperti tidak ada gunanya. Berita kematian masih terus terdengar di mana-mana. Di satu desa, sekurang-kurangnya 10 kabar kematian pasti terdengar setiap hari. Begitu juga dusun Lembah Biru. Sekurang-kurang 3 orang pasti dikabarkan meninggal tewas mengenaskan. Hanya RW di lingkungan Pak Ahmad saja yang belum terdengar kabar pembunuhan. RW-RW yang lain telah pun tiap hari terdengar berita kematian. Kuning pernah secara khusus bertanya tentang hal ini kepada ayahnya. Pak Ahmad menjawab, "Duk, tidak usah bertanya apa sebabnya dan apa sejatinya. Yang terpenting tegak luruslah kepada Tuhan. Semua memang sudah sampai waktunya. Siapapun yang punya hutang harus membayar. Rela atau tidak rela, tetap harus dibayar lunas. Selain itu, siapa yang berani mempertanyakan hal ini sama saja dengan menyerahkan nyawa." Namun, apa kita hanya akan terus diam menyaksikan semua kekacauan ini, Pak? Oh, yang terpenting adalah diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi kewajiban kita saja, jawab Pak Ahmad pasrah. Tapi Pak, wes, rausam bantah. Mbah Yai kan sudah bilang perang belum diperlukan. Lagi pula resiko perang juga akan fatal. Lagi-lagi wong cilik yang akan sengsara dan jadi korban. Nggih Pak, sendiko dawuh. Tahun depan adalah salah satu tahun terbaik. Semua yang baik dan yang buruk akan dikembalikan ke tempat yang semestinya. Itu juga sudah tiba waktunya bagi mengambangnya batu hitam dan tenggelamnya kapal gabus. Semua mengasah ilmune dan menjajal kemampuan masing-masing. Terkadang orang-orang yang tidak bersalah jadi korban, namun Tuhan Maha Pemurah, Dok. Kita cuma bisa berdoa dan usaha semampunya. Berbuatlah sejauh jangkauanmu, Dok. Lakukan yang kau bisa semampumu. Akhirnya, Kuning memang hanya bisa berbuat sejauh jangkauan tangannya, meski sungguh hatinya tidak terima melihat kebiadaban yang harus terjadi. Suatu ketika, Pak Ahmad juga pernah berkata saat Kuning mengutarakan kerisauannya, "Hati itu terkadang memang serakah. Makanya Islam mengajarkan puasa. Kenapa? Supaya hati tahu batasannya. Puasa itu bukan melulu masalah tidak makan dan tidak minum, tapi lebih kepada pengendalian diri, bisa menahan diri. Sebetulnya kita disuruh puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup. Hidup itu mesti bisa mengendalikan diri dan menjaga segala keinginan yang tidak seharusnya. Jika kita sudah mampu menjaga hal itu, maknanya kita sudah mampu berpuasa." Kuning tertegun. Bapak benar. Kadang kita hanya mampu menyaksikan kebiadaban yang terjadi di depan mata kita. Hanya mampu menjadi nun tanpa mampu berbuat apa-apa, seperti hal yang terjadi saat ini. Kami hanya mampu melihat dan menyaksikan mayat berkelimpangan di mana-mana tanpa mampu berbuat banyak. Akhirnya, masa paling mencekam itu pun berlalu. Meski korban jiwa tak terhitung jumlahnya, nyawa manusia seolah tiada harga, meninggalkan luka yang dalam bagi kami, saksi hidup, keluarga yang ditinggalkan, dan siapapun yang menjadi saksi mata di masa itu. Setelah kejadian itu, selama 5 tahun, kami hampir tidak melihat orang gemuk, terutama di dusun Lembah Biru. Kuning menjadi lebih mumpuni dan memahami arti hidup. Dia selalu berusaha menegakkan 5 waktu. Dia juga selalu menyempatkan membaca Al-Quran tiap hari meskipun hanya 1 ayat.
Semedinya juga sudah tidak perlu dikawal, meski terkadang ia masih tiba-tiba pingsan saat ia ingat jasad Kuti saat ditemukan. Kemudian, untuk beberapa hari Kuning pasti mengalami demam tinggi, tapi kasih sayang keluarga serta perhatian mereka selalu mampu membuat Kuning bangkit kembali. Sementara Sapu Jagat jauh lebih mumpuni dari sebelumnya. Rara Anteng tinggal bersama keluarga Zimat hingga upacara 1000 hari meninggalnya Kuti, lalu ia pun tinggal di rumahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian ia menikah. Setelah 6 bulan menikah, dia diizinkan untuk tinggal sendiri bersama keluarga barunya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101 mencekam banget dan cukup panjang dan mungkin salah satu yang terpanjang yang pernah kita upload di channel Ilo Ekstrim ini. Tapi sumpah keren banget, dan salah satu ciri dari Nasura 2101 ya seperti ini teman-teman. Jadi apa ya, dark banget, dan kita tuh harus bener-bener sampai habis gitu buat tahu apa. Jadi sedikit clue. Jadi memang kembali lagi seperti pembukaan tadi bahwa kisah ini kita mundur jauh ke tahun 98, di mana hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia saat itu mencekam ya. Puncaknya adalah Mei 98. Tapi sebelum itu teror-teror seperti ini udah ada. Mungkin sebagian besar teman-teman pernah dengar ya. Dan memang sih ada beberapa daerah yang bilang tidak hanya terjadi di Banyuwangi saja, tapi banyak juga di daerah-daerah lain yang terjadi teror ninja ini, yang mana ninja ini adalah sekelompok orang misterius yang mencari, terutama pada ulama ya, kiai dan ulama itu dibunuh itu di tahun itu. Luar biasa, mencekam banget, pokoknya benar-benar mencekam memang saat itu. Dan kita tuh kayak ngejaga banget ya, karena yang diincar adalah para alim ulama. Dan sampai detik ini kita belum ada yang tahu siapakah sebenarnya dalang dari teror tersebut, dan orang-orang ini ninja ini siapa. Karena memang banyak kisah-kisah yang saya dapatkan, yang saya dengar langsung dari para orang tua bahwa ninja-ninja ini memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat tinggi ya. Jadi kayak punya ilmu tinggi, ini yang sulitnya. Dan overall kisahnya keren banget. Nasura 2101 applause banget ya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, khususnya para teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Oh iya, jadi kisah tadi adalah kisah dari Zimat ya. Jadi yang teman-teman kemarin itu di awalnya Zimat lahir, lalu Zimat remaja, di sini juga diawali dengan Zimat remaja. Nah, yang laki-laki bersorban yang datang ke rumah Pak Zimat, yang Zimat tua, itu adalah Wafa, temannya semasa kecilnya, yaitu Gus Wafa. Dan yang mana Gus Wafa sendiri di sini belum diceritakan bagaimana, dan keluarganya tapi sudah diamankan ya di rumah pengasingan dari Zimat sendiri yang ada di hutan ya. Dan Kuti ini adalah sahabat, jadi mereka yang 3 serangkai di awal. Nah, Kuti ternyata yang jadi korban dari tragedi itu. Jadi orang yang berpakaian sakera itu adalah Kuti. Luar biasa sekali lagi, kisahnya keren banget, dan ditunggu lagi untuk Nasura 2101 kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya. Sekali lagi untuk memvariasikan, ada yang berat, yang ringan, kita variasikan buat teman-teman semua biar nggak bosen pokoknya. Buat yang suka dengan kisah barusan, silahkan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan selalu kami upload di setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat untuk channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirim kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan oh iya, lupa nih ya, buat teman-teman yang suka baca, yuk bisa dikunjungi Nasura 2101 karya karsanya. Dan bukunya juga udah terbit nih, saya lagi dikirimin bukunya langsung dari Banyuwangi loh, Gembolo Geni Bolo Sewu. Jadi recommended banget. Saya udah sedikit baca kisi-kisinya, nanti kalau sudah sampai kita akan tunjukin. Dan
Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.